Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari warga PKLU GBIB. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita dapat diperkenankan membaca Alkitab serta merenungkannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Immanuel Sumartono dari Jemaat GBIB Agape Cibubur di Jakarta Timur yang membawa acara pada malam hari ini. Kita mempersiapkan bacaan pada malam hari ini yaitu di Yesaya 58 ayat 13 dan ayat ke-14. Sebelumnya, baik kita bersama berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah memberikan waktu bagi kami semua anggota PKLU bersama-sama untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau hadir mengurapi hamba-Mu dan mengurapi semua yang mendengarkan daripada firman-Mu ini, dan kami dapat melakukannya dalam sikap dan laku kami dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam lembaga Alkitab, bacaan Yesaya 58 ini diberi judul menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sampai demikian jauh pembacaan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati melalui firman-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan malam hari ini akan kami ambil melalui Sabda Bina Umat, dan perikop pada malam hari ini mengambil dengan judul motivasi beribadah.
Penekanan daripada ayat yang kita baca pada malam hari ini, yaitu di ayat yang ke-13a. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Sabat sebagai hari Tuhan bagi orang Yahudi dilaksanakan pada hari Sabtu, sedangkan kekristenan kita mengubah Sabat Yahudi dari hari Sabtu ke hari Minggu. Dasar hari Minggu sebagai hari peribadahan adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kita bisa bandingkan di Matius 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sukacita, rasa syukur, dan sikap hormat harus menyertai langkah orang-orang percaya. Memenuhi panggilan beribadah, akan tetapi apakah sikap hati yang demikian masih melekat dalam gerak langkah kita beribadah kepada Tuhan? Atau ibadah adalah sebagai rutinitas saja? Motivasi yang salah pada saat beribadah tampak di dalam nas ini. Mereka yang merupakan golongan kelas atas di Yerusalem telah menginjak-injak hukum Sabat karena tidak menguduskan Sabat sebagai hari untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Sabat dipahami sebagai waktu untuk berhenti pekerjaan tangan saja dan mengisinya dengan berbagai acara dan urusan yang bertujuan memuaskan dan menyenangkan hati mereka, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat pelaksanaan Sabat, mereka berkata omong kosong, yakni membicarakan hal-hal yang mensyaratkan penindasan bagi kelompok yang lemah. Yesaya mengingatkan dan menegur mereka agar kembali melaksanakan Sabat bagi Tuhan dengan benar, dengan sikap hati yang benar dan melakukan hal benar, maka berkat Tuhan mengalir. Memaknai ibadah secara tepat dengan motivasi yang benar akan menjadi kesukaan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat. Ibadah yang sejujurnya kita lakukan dengan dimana maknai sebagai suatu rutinitas, melainkan sebagai ungkapan syukur, sukacita, hormat, dan wujud mengasihi Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ibadah juga memperbaharui gerak kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam ruang-ruang kehidupan di tengah-tengah ciptaannya itu. Itulah yang ibadah yang berkenan bagi Tuhan, yang akan membawa kita mengalami berkat-Nya. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami naikkan puji dan syukur ketika Engkau memperkenalkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat kami pakai dan lakukan dalam setiap saat dan situasi beribadah yang benar. Dan tetap Tuhan ajarkan kami memiliki motivasi dan penghayatan yang benar di dalam ibadah kepada-Mu, sebagai ungkap syukur terhadap penyertaan dalam sepekan kami dapat melewati hari-hari yang penuh sukacita
berkat kekuatan, kesehatan, dan Tuhan, Engkau tetap membimbing dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini juga kami mau berdoa untuk PKLU, anggota dan kepengurusan yang sudah terjadi. Biarlah Engkau selalu menuntun dalam program-program dan pelaksanaan daripada program tersebut. Biarlah Engkau turut campur sehingga pelaksanaan daripada program itu dapat tercapai dengan maksimal dan dirasakan oleh semua warga jemaat GBIB, dan memberi damai sukacita dalam berjemaat. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah yang saat ini telah menangani COVID-19, yang saat ini ada gejala-gejala yang makin meningkat daripada COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau turut campur sehingga penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui vaksin yang telah dilakukan maupun dalam program-program yang lain, sehingga COVID ini lamban laun makin mereda dan kami dapat menikmati akan kasih-Mu dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang saat ini menderita karena penderitaan daripada penyakit COVID ini juga ya Tuhan. Engkau turut campur dan Engkau sembuhkan, dan pada saatnya dia dapat beraktivitas kembali. Engkau juga mau memberkati tim para medis yang telah dengan sukacita melaksanakan kegiatan daripada perawatan untuk perawatan pada penderita COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan daripada semua anggota PKLU yang saat ini dalam perawatan maupun dalam kesembuhan daripada penderitaan pada sakit. Biarlah Engkau turut campur sehingga pada saatnya Bapak Ibu yang menderita karena penyakit dapat disembuhkan hanya melalui kasih obat yang sejati hanya dalam kasih-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, baik dari anak-anak kami, istri kami, dan cucu-cucu kami yang sementara ini juga menghadapi daripada COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak tantangan baik dari keluarga-keluarga dari akibat daripada pandemi COVID ini, baik yang putus pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang sekarang ini yang menderita maupun yang melalui ajar mengajar daripada ke sekolah, baik di tingkat SD maupun di perguruan tinggi. Biarlah Engkau menuntun, Engkau menjaganya sehingga anak-anak kami terhindar daripada penderitaan daripada virus COVID ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan, Engkau sempurnakan doa ini, dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah,
isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Demikian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita semua dan menuntun kita untuk melakukan sebagai orang tua, sebagai bapak, bahkan sebagai opa dan oma yang selalu memberi berkat kepada anak-anak. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.